Halo sahabat Panen Raya, kembali lagi di Panen Raya TV, media informasi pertanian untuk panen lebih maksimal. Nah, hari ini kita berada di tempat yang sangat istimewa sahabat Panen Raya, bersama pembicara kita yang istimewa juga, Mas Saiful dari Wanayasa ya Mas? Kali Bening. Oh, sudah masuk Kali Bening? Kali Bening. Oh ya, siap. Nah, sahabat Panen Raya bisa kita lihat di belakang kita, ini ada tanaman tomat yang habis terserang angin barat ya Mas, tapi sudah sembuh total sahabat Panen Raya. Padahal tomat kalau sudah kena angin biasanya suloyo atau banyak yang layu ya Mas. Nah, mungkin kita nanti banyak bertanya terkait dengan tips dari Mas Saiful. Mungkin itu, mari kita lihat keseruannya bersama Mas Saiful. Halo Mas Saiful. Ya. Alhamdulillah bisa ketemu Mas Saiful, petani milenial yang menurut saya sangat luar biasa karena bisa menghadapi angin barat ya Mas. Nah, ini ceritanya gimana Mas? Kok bisa kena angin barat? Tanamannya tadinya seperti apa Mas? Emang tadinya awalnya sih bagus. Setelah keserang angin, setelah umur udah menginjak 50 hari, masa pertumbuhannya sedang bagus-bagusnya, keserang angin sampai hampir 1 minggu lah. Oh, berarti terserang angin tadi sekitar 1 minggu. 1 mingguan yang kencang. Ini termasuk nggak kencang ya Mas? Kalau ini enggak, ini udah agak turun. Turun. Kalau kemarin kan pas lagi ya, hebat-hebatnya lah. Padahal ini aja udah termasuk kenceng sahabat Panen Raya, tapi menurut Mas Saiful ini termasuk belum terlalu kenceng, jadi bisa kita bayangkan gimana kencengnya angin-angin di minggu-minggu lalu ya Mas. Ya. Dan gimana pengaruhnya kepada tanaman. Tapi ini bisa selamat, itu luar biasa, satu pencapaian lah untuk Mas Saiful seperti itu. Nah, Mas Saiful, bisa diceritakan ke sahabat Panen Raya Mas, ini luas lahannya berapa tuh Mas? Ini sekitar 3.000-an kurang lah. 3.000 kurang meter perseginya. Wah, luas sekali ya Mas. Ya. Ini lahan satu-satunya atau ada lagi Mas? Kalau untuk tanaman tomat hanya ini aja. Oh, tanaman tomat hanya yang ini. lain tanamin ada kol, ada wortel. Berarti ini termasuk yang kecil sendiri atau? Ya, yang kecil sendiri. Wah, 3.000 meter termasuk kecil sahabat Panen Raya. Ini luar biasa. Berarti memang potensi pertanian di sini sangat luar biasa ya Mas, di Kali Bening ya Mas. Mulai meningkat. Nah, Mas Saiful, dengan luas lahan yang sangat luar biasa, yang kecil aja 3.000 meter, gimana sih Mas manajemen waktunya untuk melakukan penyemprotan, matun, dan sebagainya Mas? Mungkin bisa diceritakan. Sebenarnya sih karena tenaganya banyak sih, bisa dibagi-bagi. Oh, jadi sudah mempercayakan ke tenaga? Iya, ke tenaga. Kalau untuk pengobatan khusus tomat ini bagian orang saya khusus. Oh. Tapi untuk pengraciknya obatnya itu tetap Mas saya. Saiful, okay? Ya, jadi kita boleh punya tenaga banyak, semprot dan sebagainya, tapi untuk racikan dari obatnya memang harus sendiri ya Mas. Untuk kemantepan diri. Okay? Nah, Mas Saiful, mungkin saya sedikit tanya terkait dengan tomatnya ini tomat jenis apa Mas? Ini jenis tomori. Tomori. Berarti tomat sayur. Sayur ya. Nah, tomat sayur kan yang saya tahu kan perawatannya lebih ekstra ya Mas daripada tomat buah Mas. Nah, mungkin bisa dikasih sedikit tips Mas, perawatan untuk tomat seperti apa Mas, tomat buah khususnya? Kalau tomat buah mudahnya itu ya enggak terlalu bersih dengan daun-daunnya itu sih.
Cuman kalau tomat sayur kan katanya nggak keriting. Oh gitu. Nah, kalau susahnya sekarang itu lagi musim tomat buah itu musimnya musim keriting. Makanya saya baru sekali ini nanam tomat sayur, biasanya nanamnya gitu. tomat buah. Berarti sebelumnya memang tomat buah, tapi karena track recordnya itu di musim seperti ini mudah keriting, jadi sekarang nyoba tomat sayur. Ini berarti tomat sayur pertama nanam. Tomat sayur nyoba pertama aja udah luar biasa sahabat Banaraya, apalagi sudah expert di bidangnya ya. Jadi wah, Mas Saiful memang banyak ini ilmu yang bisa saya cari dari Mas Saiful nih Mas. Nah, mungkin kalau tomat jenis sayur ini termasuk tahan keriting Mas? Alhamdulillah, yang lain-lain udah mencoba, kalau keritingnya agak mengurangi. Lebih tahan lah daripada keriting ya Mas. Tapi memang tidak 100% tidak ada keritingnya ya Mas? Ada ya. Tetap ada ya. Kalau ini kayak 99% nih. Berarti bisa kita bilang toleran terhadap keriting ya Mas. Mas Saiful, ini selain tomat kita kan bisa lihat di sini ada tumpang sari, tanaman cabai keriting ya Mas? Iya, cabai keriting. Dengan seledri. Sama seledri. Ada 3 macam. Nah Mas Saiful, terkait dengan tumpang sari, mungkin bisa dijelaskan ke sahabat Banaraya alasan dari Mas Saiful akhirnya memilih tumpang sari Mas? Itu seperti apa Mas? Gini, kalau modalnya itu kan tetap sama. Cuman kalau tumpang sari itu ada yang menghasilkan dari seledrinya dulu metik, terus ntar tomatnya metik, terus cabenya juga metik. Oh gitu. Nah, jadi keuntungannya itu lebih banyak daripada cuma nanam tomat doang itu. Berarti kan berarti dari segi pemupukannya sebenarnya sama. Pemupukannya sama. Tapi kita bisa panen seledri dulu untuk modal obat. Terus panen tomat, nanti baru pas tomat sudah selesai cabenya dimaksimalkan gitu ya Mas. Biasanya itu kalau setelah tomatnya selesai panen itu cabenya udah mulai memerah. Oh gitu. Jadi malah siklusnya berkelanjutan ya Mas. Dengan modal yang sama. Tapi kita dapat sokongan dari si seledrinya dulu. Kemudian tomat, akhirnya cabai dengan berurutan ya Mas? Jadi siklus keuangannya tetap terjaga. Cara pengobatannya tetap ngikutin. Oh ngikut ya? Jadi betul. Cabainya itu ngikutin yang lain? Betul. Numpang jadi memang cukup efektif berarti ya Mas? Terkait dengan tumpang sari ini. Nah Mas, mungkin bisa diceritakan terkait dengan kenapa sih Mas akhirnya memilih tani? Apakah pertanian itu memang dari dulu sudah digeluti oleh Mas Saiful, atau memang dulu pernah bekerja di tempat lain akhirnya milih tani seperti itu Mas? Kalau dulu pernah merantau di Jakarta, cuman setelah selesai kayak udah kepengen kumpul keluarga, jadinya milih bertani di kampung. Jadi udah 3 tahunan di kampung, tidak merantau ke Jakarta lagi, memilih bertani sekarang. Oh jadi gitu ya Mas. Berarti terkait dengan kedekatan dengan keluarga. Terus kalau di Jakarta sama di menjadi tani itu sebenarnya ya Mas, mungkin dari perhitungannya Mas Saiful itu sebagai gambaran sahabat Banaraya, lebih menguntungkan mana sih Mas? Kalau sebenarnya sih lebih menguntungkannya pertanian. Oh gitu ya. Karena kalau nanamnya punya lahan banyak, otomatis kan bisa memutar. Oh iya, betul. Kalau di proyek ya kita ngejar di bulanan ya Mas. Dan itu mungkin sangat tidak stabil. Karena bisa jadi kita kena PHK dan sebagainya. Kalau kita nggak ada lahan sendiri kan memang tinggal kita yang punya betul, tinggal memutar otak, kita yang berkreasi, kita yang menghasilkan sendiri ya Mas.
Ini sangat luar biasa sahabat Paneraya, karena ingin lebih dekat dengan keluarga akhirnya memutuskan untuk meninggalkan proyek di Jakarta untuk bekerja menjadi petani di tempat sendiri, malah akhirnya sekarang menjadi petani yang sangat sukses ya menurut saya ya, karena bisa kita lihatlah tanamannya beliau pun memang sangat bagus sahabat Paneraya. Ini termasuk tanaman yang paling bagus saat ini yang saya keliling-keliling, sudah keliling ke Magelang Mas, saya Mas, ke Wonosobo, ke Banjarnegara bawah, itu belum ada nemu tanaman yang sebagus ini setelah terkena angin barat. Nah ini berarti memang sangat luar biasa Mas. Mungkin bisa dijelaskan Mas untuk terkait dengan pengobatannya, itu pakai apa aja tuh Mas, kok bisa sehat tanamannya? Kalau pengobatannya tadi yang saya udah coba tadi pagi ngobat pakai ini, pakai dari Fusinida ya, Jinggo. Terus ini dari kalsium pakai Malika, klorotalonil sama kalsium. Iya, terus ini pakai Red Seal. Oh, pakai metalaxyl ya? Iya. Pakai Moxan. Ya. Si Moxanil. Moxanil. Terus yang lain untuk hama saya pakai ini. Oh, pakai Tosek ya? Betul, betul. Wah, berarti sudah sangat lengkap ya Mas. Ini pengobatan yang cukup lengkap karena tadi bisa kita rangkum, Masnya menggunakan Moxan dengan bahan aktif Simoxanil, juga ada Red Seal dengan bahan aktif metalaxyl, ada juga tadi klorotalonil dengan produknya Jinggo ya Mas. Iya. Dan juga Malika sebagai penguat tanamannya, kalsiumnya. Nah, menurut Mas Saiful, dengan pengobatan seperti itu sudah sangat cukup atau masih perlu ditambah dengan obat-obat lain Mas? Alhamdulillah udah cukup, karena kemarin pas waktu mau kena angin itu udah mulai layu-layu. Setelah kena angin saya coba pakai obat ini, alhamdulillah sekarang udah stabil lagi. Oh gitu. Berarti mungkin karena yang pertama diperkuat dengan adanya kalsium Malika ya Mas. Yang kedua untuk tanamannya biar tidak terkena busuk batang dan sebagainya, karena angin ini kan cukup berbahaya ya Mas. Iya. Itu pakai fungisida kontak dan sistemik disatukan ya Mas. Itu bisa untuk mengurangi dari efek angin barat ya Mas. Nah, ini ilmu baru sahabat Paneraya. Jadi untuk bisa untuk bisa mengurangi efek dari angin, kita bisa menggunakan fungisida kontak sistemik yang proper atau yang bagus dicampur dengan kalsium yang bagus ya Mas. Betul. Udah dicoba berapa kali Mas Forfos? Kalau ini Forfos sudah tak coba berarti 3 kali pemakaian sampai saat hari ini. Berarti pengobatannya kalau lagi musim hujan kayak gini 0,3. Oh 0,3. Luar biasa. Dan hasilnya ya lumayan ya Mas. Alhamdulillah. Busuk batang sama layunya berkurang. Layunya ya berkurang. Nah Mas, untuk di musim seperti ini ada angin, ada hujan, ada panas, kan kalau kita ngobat tanpa perekat itu kayaknya kurang maksimal ya Mas. Iya. Karena gampang karena kalau kita nggak pakai perekat kan langsung ketika kita spray air langsung jatuh ya Mas. Iya. Nggak bisa nempel di tanaman. Nah mungkin bisa dijelaskan Mas untuk penggunaan dari pelekat yang Mas Saiful pakai Mas? Kalau pelekat emang kemarin saya sebelum memakai ini udah memakai pelekat yang lain, tapi setelah pakai ini satu tutup pajak dengan kapasitas 200 liter air itu udah paling bagus nih, maksimal
satu tutup untuk satu drum 200 liter. Wah, ini sangat penghematan ya Mas. Soalnya kalau untuk perekat yang lain kan biasanya 5 tutup aja satu drum kayaknya lebih ya, masih kurang ya Mas. Ya. Berarti sekitar berapa Mas untuk pelekat-pelekat yang lama Mas? Kalau yang lama, kalau saya biasanya satu drum itu tak kasih 10 tutup. 10. Tapi setelah mengenal produk ini, saya memakai satu tutup aja udah bagus gitu. Wah, luar biasa ya Mas. Jadi efektivitasnya jauh lebih tinggi ya Mas. 10 tutup dibandingkan dengan satu tutup sahabat panen raya. Nah, itu salah satunya adalah penggunaan Glamor ya Mas. Dan terbukti mungkin hasilnya seperti apa Mas, bisa dijelaskan Mas? Kalau hasilnya setelah saya memproduksi dari obat-obat ini beda jauh dengan sebelum memakai ini. Oh. Jadi lebih rata, lebih nempel ya Mas. Nempel. Karena memang Glamor kan termasuk perekat perata penembus yang premium Mas. Jadi memang kalau tadi Masnya sudah membuktikan 1:10 kualitasnya. Dan tingkat kerataannya juga berbeda ya Mas? Berbeda. Mungkin kalau bisa saya jelaskan dengan pelekat-pelekat yang lain itu ketika kita spray masih ada butiran-butirannya ya Mas? Iya. Kalau ini merata. Saya rasa rata. Iya. Jadi nggak ada namanya butiran. Cairan itu pasti langsung menempel dan menembus ke tanaman. Jadi efek obat pun akan meningkat ya Mas. Karena dia langsung ke sasarannya. Wah, ini jadi memang itu sahabat panen raya, dengan menggunakan produk Glamor kita bisa menghemat biaya dan memaksimalkan obat kita menjadi lebih baik. Nah, mungkin itu sahabat panen raya salah satu trik untuk mengatasi musim yang seperti ini, musim yang sedang tidak baik-baik saja, hujan, panas, dan angin yang silih berganti ya Mas. Nah, mungkin satu lagi Mas, untuk sahabat panen raya bisa dikasih Mas satu motivasi untuk mau bertani. Nah, karena mungkin pertanian kan menjadi pekerjaan idaman di masa depan Mas. Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat panen raya Mas. Ya, mungkin yang jiwa-jiwa muda jangan menyerah untuk berkarya, bertani, untuk memajukan daya tahan pangan, untuk meningkatkan kualitas pertanian kita. Betul. Jangan sampai kalah bersaing pedagang-pedagang dari luar negeri lah, intinya itu. Betul. Inti meningkatkan pertanian kita lebih kualitasnya lebih bagus lagi. Jadi terus belajar ya Mas, terkait dengan pengobatan dan budidaya pertanian. Mas. Nah, mungkin itu sahabat panen raya, obrolan yang penuh dengan daging ya. Karena tentu dengan kondisi yang seperti ini kita bisa dapat ilmu dari Mas Saiful, bisa saling bertukar ilmu ya Mas. Itu akan sangat menjadi hal yang bermanfaat Mas. Mungkin itu sahabat panen raya, kita tunggu di part 2-nya ketika nanti sudah masuk masa panen ya Mas. Nah, mungkin itu sahabat panen raya, kembali lagi di Panen Raya TV. Jangan lupa ditunggu part 2-nya ketika kita nanti panen sahabat panen raya.